Rolling and action. Oke, halo, ketemu lagi di MGS Gadget. Dan hari ini kebetulan saya lagi megang HP yang lagi nge-hype ya, di tahun kemarin, bukan tahun sekarang. Karena tahun sekarang itu lagi ramenya di 14, seri 14 ya. Dan hari ini kita pengen nge-review iPhone 13 Pro Max setelah pemakaian selama 1 tahun. Nah, berikut apa aja sih yang perlu kalian ketahui fitur-fiturnya ya. Mungkin di channel ini itu udah agak sedikit telat ya kalau ngebahas spesifikasi, karena channel-channel yang lain udah pada komplit tuh ya kan reviewnya. Nah, tapi oke, nggak masalah, karena hari ini kita pengen bedah ini HP. Sejauh mana dia bisa bertahan di tahun 2023 ini, dan seperti apa keseruan kami di sini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Ciao. Nah, kali ini saya mau ngetes kamera dulu. Ini di HD 30 fps ya. HD 30 fps hasilnya kayak gimana? Ini kita lari. Stabil apa enggak ya? Nanti teman-teman yang nilai sendiri, oke? Oke. Nah, sekarang kita tes di Full HD, HD 60 fps ya. HD 60 fps, dia agaknya sedikit lebih stabil nih, sedikit lebih stabil. Nah, di sini saya pakai mic bawaan ya, jadi teman-teman nilai sendiri. Mari kita lari. Oke. Oke, itu kamera HD 60 fps. Kita beralih ke kamera berikutnya. Nah, sekarang di 4K 24 fps. Terus ini fokusnya ya kan, itu fokusnya lumayan ya kan, fokusnya lumayan. Jam berapa sekarang? 11.22 ya. Oke, kita beralih ke berikutnya. Ini 4K 30 fps. Ini saya sambil jalan, habis itu kita lari. Coba kamera fokusnya dapat ya. Oke, sambil jalan ya, jalan normal biasa. Oke, kita lanjut ke 60 fps nya. Ini 4K 60 fps ya, kita coba. Kita lihat, sip, lari. Oke, gitu. Yuk lanjut ke hasil kameranya kayak gimana ya. Nah, sekarang di ultrawide, kamera ultrawide 30 fps. Ini saya sambil jalan ya. Tuh, kamera ultrawide di 30 fps. Hasilnya kayak gimana? Stabil nggak? Terus kita lari. Nah, ini sekarang di kamera ultrawide 60 fps HD ya. Oke, ultrawide 4K 30 fps. Dia nggak ada yang 24 fps ya. Jadi ultrawide-nya ada 30 fps sama 60 fps. Dan ini kamera ultrawide 4K 30 fps. 30 fps kayak gimana hasilnya? Sip, lari. Dan ini kamera 4K ultrawide 60 fps. Ini hasilnya stabil sih kalau di layar ya, tapi nggak tahu hasilnya kayak gimana. Oke, lari. Nah,
Jadi gitu hasil kameranya ya, itu baru videonya aja. Kalau kesimpulannya sih gini, kalau untuk kamera ultrawide ya, ultrawide dan kamera utamanya ya, saya nggak pakai kamera yang ketiga karena itu kamera makro dan itu pasti agak goyang-goyang ya kalau saya lari ataupun jalan. Jadi kesimpulannya gini, untuk tone yang dihasilkan dia itu terutama di langit dia kelihatan karena ini langitnya masih gelap banget. Ini kok aslinya sih gelap banget ya, tapi dia masih bisa nampilin tone colornya yang ciamik sih kalau dari iPhone sih. Ya masih worth it lah untuk dipakai di tahun 2023. Dan untuk kamera utama nih saya switch ya, klik. Nah ini switch ya dari kamera utama. Ini kamera utamanya kalau kita lihat tone colornya juga nggak berubah ya, karena dia flagship tahun kemarin. Ya tone colornya itu hijaunya kelihatan, saturasinya juga lumayan ciamik. Pokoknya hasilnya bagus sih, buat saya sih bagus ya, gitu tuh hasilnya tuh, kan? Oke, switch lagi di kamera ultrawide. Yo, sip. Ini kamera ultrawide nya, ini HD ya, 60 fps. Dan untuk hasil kameranya nanti bisa ditonton setelah video ini. Nah, kesimpulannya gini, jadi untuk kamera, saya rekomendasikan untuk teman-teman makainya itu di 60 fps ya. Karena di 60 fps itu dia nggak begitu kelihatan goyang-goyang. Karena fungsi OIS-nya tadi udah kelihatan banget ya. Waktu pada saat saya lari, terus saya goyang-goyangin kameranya, ya kan? Tuh, itu udah enak banget. Nah, switch lagi, enak banget. Yoi. Oh, nggak bisa. Iya, baru bisa lagi. Oke. Switch lagi. Yoi. Itu nggak dari tangan ya. Itu saya mainin dari jempol yang satunya ya. Oke. Nah, untuk intensitas cahaya sih cukup ya. Saya rasa ya. Untuk kondisi yang cahayanya di luar itu agak sedikit kurang ya, atau gelap. Rada gelap gitu, mendung. Bagus kok dia, tone colornya asik. Nah, untuk di dalam ruangan. Dalam ruangan kayak gimana? Oke nih, untuk di dalam ruangan. Saya switch dulu. Yoi. Jangan duanya ada cuy. Yoi. Itu untuk dalam ruangan kayak gini nih hasilnya. Yoi. Nah, itu dia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya tetap rekomendasikan buat teman-teman untuk pakai di 60 fps untuk kamera yang utama atau kamera ultrawide gitu, biar hasilnya lebih mulus, lebih jernih, jadi bisa kita upload ke Instastory itu biar bisa ciamik lah hasilnya ya kan. Untuk tone color sih saya rasa luar biasa ya. Untuk tahun 2023 dia masih rekomendasi banget untuk kameranya ya kan, karena yang dihasilkan itu jernih ya. Saya di sini ngomong jujur apa adanya ya. Ya, harganya juga masih lumayan. Nah, ini alat tempurnya. Yoi. Oke, itu ya. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke performa game yang diberikan iPhone 13 Pro Max. Di sini saya pakai mode biasa aja, standar settingan rata kiri ya kan, biar dapat 90 fps-nya. Dan pada saat in game yang saya rasain sih nggak ada sama sekali nge-lag lah atau nge-frame lah atau apa. Terus terutama untuk layarnya yang licin ya, ini baru berasa banget 90 fps-nya ketika saya turun di mode perang gitu ya. Tapi perlu diingat lagi kalau ini kan dia iPhone itu memang walaupun dia 60 fps pun, yang pernah saya pegang itu dulu iPhone 11 sih, pernah minjem sih. Jadi 60 fps aja udah enak banget, apalagi ini sampai 90 fps dan nggak ada ngeframe sama sekali. Itu udah luar biasa banget sih, ya kan. Nah, berikut ke game kedua. Ini saya nyoba pakai Aspal 9 dan nggak nemuin hal terjadi itu kayak ngeframe lah atau flick atau apa gitu ya kan. Intinya lancar-lancar aja dengan grafis setting yang udah maksimal banget. Nah, di game Aspal ini saya coba untuk bertahan selama kurang lebih 30 menit ya kan. Saya pengen tahu nih kalau HP udah panas bakal turun nggak performanya. Nah, ternyata setelah saya pakai sekitar 30 menitan nggak ada penurunan kualitas gambar dan lain-lain. Intinya lancar jaya. Nah, sekarang beralih ke game ketiga, dimana saya ini main
Car X Street sih ya, kalau nggak salah game-game yang lagi nge-hype zaman sekarang. Nah, di sini saya ngelihat ada beberapa detail yang agak kurang, contohnya dari grafis. Saya nggak tahu ini settingan nih grafisnya di mana ya kan, yang jelas dia itu agak sedikit turun di FPS-nya sih kalau saya lihat. Nggak tahu ini karena pengaruh di gamesnya yang belum optimal, atau tuh lihat tuh ada beberapa bayangan yang masih nggak sempurna waktu saat rendering di gamenya ya. Ya tapi masih playable banget untuk dimainin sih, walaupun udah rada anget. Nah, sekarang kesimpulan dari iPhone 13 Pro Max yang saya pegang. Yoi. Untuk hal pertama, kamera ya, dari sektor kamera, karena kita ngebahasnya kamera sama performa game aja. Untuk kameranya saya rasa masih bisa diandalkan banget nih, masih jernih, hasilnya masih worth it banget lah ya. Apalagi buat kaum sosialita gitu ya. Hasilnya ini luar biasa, ya kan. Terus habis itu di samping performa kamera, saya di sini juga kemarin barusan ngetes performa gamenya, di mana performa gamenya itu masih di atas rata-rata. Artinya apa? Pertama, dia masih ngebut ya kan. Keduanya, dia masih enak banget layarnya, licin banget, layarnya licin banget. Terus habis itu yang ketiga, baterainya sih kalau buat saya nggak begitu boros ya, nggak tahu kenapa sih. Karena mungkin dia baterainya 4300 mAh ya, jadi agak sedikit lebih irit, ya kan. Terus buat ngecas cepat juga, dan seperti itu. Oke. Ya. Dan buat teman-teman yang pengen punya iPhone 13 Pro Max di tahun ini ya silakan aja beli. Saya saranin buat kalian yang pengen upgrade ya upgrade aja ke 14 atau ke 14 Pro Max ya, biar lebih puas gitu loh. Bedanya di mana sih? Kalau 14 itu dia bedanya di sini nih. Dynamic Island ya, kalau nggak salah ya. Nanti suatu saat kayak kita bakal review yang Dynamic Island-nya ya, yang 14 Pro Max ya. Doain aja ya kan. Ya gitu aja kesimpulan hari ini. Thank you yang udah nonton videonya dari awal sampai habis ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe. Dan buat yang suka videonya, semoga bermanfaat, klik like-nya ya kan. Kalau ada pertanyaan ataupun kalau ada request, pengen request review HP apa, compare HP apa, langsung aja komen di bawah ya. Jangan lupa karena subscribe itu gratis. Ketemu lagi bareng kita di sini MGS Gadget. Bye bye. Ciao.